Lo kalau mau hidup lo lancar, di dalam rumah lo harus ada gambar kapal. Oh gitu. Kapal angin begini. Kenapa? Biar mengalir. Biar mengalir. Bro, kapal itu maju, nggak bisa mundur. Nah, itu. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Cibubur, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Fairmont. Ini adalah salah satu klaster yang eksklusif terbaru dari kota wisata Cibubur. Dan ada satu informasi yang menarik, teman-teman mesti tahu. Jadi di Q1 2023 ini tol di depan itu udah jadi. Jadi ya bisa kebayang aksesnya akan lebih cepat lagi kalau mau ke arah kota wisata. Dan ya tentu ini bisa jadi investasi yang baik buat teman-teman yang lagi nyari rumah. Ini adalah rumahnya Fairmont. Tanahnya ada di 98 meter persegi dan bangunannya ada di 114 meter persegi. Yuk kita bahas dulu dari atas. Teman-teman, ini modelnya benar-benar modern kontemporer. Jadi kalau misalnya kita lihat dari depan tuh rata-rata aja. Padahal sebenarnya ini ada atapnya. Atapnya itu miring. Kalau teman-teman perhatiin dari sini. Nah, ini atapnya itu miring. Jadi kalau kita mau bikin satu rumah yang kelihatannya megah dan tinggi, ini bisa dicontek banget karena atapnya itu miring dari belakang ke depan tuh makin lama makin tinggi. Ya, jadi tentunya kita jadi punya satu rumah yang kelihatannya megah dan tinggi seperti Fairmont ini. Dan kalau diperhatiin lagi di bagian belakang itu masih ada atap lagi. Nah, atapnya itu modelnya pelana sederhana begini, tapi ada jurainya sedikit. Nah, ini teman-teman bisa lihat footage-nya dari drone supaya tahu bentuk atapnya, karena ini unik. Yang unik, rumah ini itu seperti punya dua masa bangunan. Jadi yang di depan itu dia 2 lantai, sedangkan yang di bagian belakang 1 lantai. Nanti akan lebih jelas kalau misalnya kita udah masuk ke dalam rumahnya. Ya, sekarang kita bahas lagi. Kalau teman-teman perhatiin, gue suka banget sama rumah ini. Kenapa? Karena permainan maju mundurnya bukan cuman dari bangunannya. Kalau teman-teman perhatiin, ada sayap-sayap yang maju seperti itu lagi tuh. Bisa dibilang topi-topian di samping ya, itu maju juga. Sedangkan bangunannya, masa bangunannya juga maju mundur. Kalau teman-teman perhatiin, ada yang mundur ke belakang, yaitu di bagian balkonnya dan sejajar sama bagian jendela ini. Sedangkan yang ini adalah center of attention dari rumah ini. Dimajuin dan dikasih topi-topian di samping kiri dan kanannya dan juga di atas dan bawahnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin lagi, rata sama pintu kaca dan jendela kaca ini, itu di bagian atasnya dikasih conwood tuh teman-teman. Nah, cuman supaya serasi sama sampingnya, dikasih lagi sayap maju ke depan dan topi di atasnya. Ya, kelihatannya jadi seperti ini. Menarik banget bangunannya. Itulah teman-teman, kalau kita mau bikin satu bangunan yang menarik seperti bangunan ini, bisa dimulai dari masa bangunannya yang maju mundur, habis itu ditambahin sayap-sayap, topi-topian seperti di rumah ini. Baru setelah itu kita beda-bedain warnanya. Di sebelah sini warna abu-abu tua, yang di bagian dalam abu-abunya lebih muda, dikelilingin sama si kotak putih ini. Dan di bagian sininya itu dikasih warna putih juga, supaya ada hominya dikasih conwood seperti yang ada di atas sana. Yuk kita bahas lagi ke bagian bawah. Teman-teman bisa perhatiin di sini, supaya nggak tampak monoton dikasih permainan tali air. Tapi ya gunanya tali air itu bukan cuman sebagai variasi aja. Teman-teman bisa bayangin, ini sebenarnya adalah satu bidang yang lebar. Satu bidang yang lebar ini kemungkinan retak rambutnya, kemungkinan retaknya pasti besar. Dengan adanya si tali air ini, andaikan ada terjadi retak rambut di sini, dia tidak akan melebar sampai ke bagian ini. Jadi kita cukup maintenance satu kotak ini aja. Itulah menariknya permainan tali air. Selain bisa jadi variasi rumah supaya rumah kita nggak tampak membosankan, juga bisa jadi apa ya, tempat stopnya retak rambut. Jadi ini kan lo baru kawin, bro. Kalau lo mau hubungan lo lancar, nggak satu masalah jadi masalah besar, mesti dikasih tali air di hubungan keluarga lo. Kayak gini lah. Jadi kalau andaikan ada retak di sini, dia akan berhenti, nggak menjalar kemana-mana. Oke, kita bahas lagi bagian bawahnya. Ini keren banget carportnya. Karena satu, dia gunain homogeneous style yang motifnya itu stone, tapi ukurannya itu di 25x50, disusun bata, dan dikasih variasi di sebelah sini. Variasi di sebelah sininya itu namanya adalah batu sikat. Ini masangnya susah teman-teman, karena ya batunya itu yang kecil-kecil ini mesti disebar, habis itu mesti
sikat pakai semacam gosok gigi tapi dari kawat. Nah, kita perhatiin lagi di bagian sini. Ini ada yang unik. Kalau kita beli rumah dari developer itu kadang-kadang kan cuma dikasih semen aja. Supaya menarik, kita mau upgrade bisa seperti ini, dikasih paving block. Habis itu paving blocknya itu dikasih sabuk lagi warna merah seperti ini. Tapi yang unik di rumah ini ada paving block yang modelnya seperti ini. Bagian ini adalah paving block yang ukurannya lebih tinggi. Jadi dia bisa berfungsi juga untuk nahan beban dari si carport ini. Yuk sekarang kita bahas ke bagian pergolanya atau kanopinya. Kanopinya unik. Ini gunain holo 10x10. Habis itu yang uniknya biasanya di depannya itu lebih tipis dari ini. Kalau ini kan kelihatan tebal banget. Karena ini gunain 5x15 holonya. Lihat deh. Yang terjadi adalah kita jadi punya satu garis seperti sabuk yang tebal. Ya, tentu itu ngebikin rumah kita kelihatan lebih apa lagi? Lebih megah lagi, lebih lebar lagi. Ininya tebal, habis itu dia lebar. Jadi akhirnya apa? Kita punya satu rumah yang lebarnya 7, tapi tampak seperti lebar 9. Kita bahas lagi, ini ada satu, ini bro. Jadi Bang Beok itu kan baru kawin teman-teman. Habis itu dia baru pindah rumah nih. Nah, tanamannya mati melulu di rumah dia, ya kan? Nah, jadi gue mau pilihin satu taman, jenis satu taman yang kayak rumah ini. Ini gampang banget perawatannya, bro. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya taman di rumah yang nggak repot untuk dirawat, pilihlah tanaman-tanaman yang dipakai sama developer. Salah satunya seperti ini. Ini namanya tanaman pedang-pedangan. Kalau teman-teman nanam kayak gini di rumah masih mati juga, berarti nggak usah pakai taman. Karena ini gampang banget bro, cuma tinggal ditancep-tancepin aja, airnya sedikit pun akan tetap hidup. Di sini ada yang namanya bromelia, ini juga minim perawatan teman-teman. Dan kalau yang sebelah sini ini adalah namanya pandan Bali. Ini masih bromelia. Dan kalau teman-teman nyari tanaman yang kecil-kecil dan gampang perawatannya, bisa pilih ini nih. Bahasa tamannya tuh bisa lili Paris. Atau juga bisa teman-teman bilang spider. Yuk sekarang kita mau menuju ke dalam rumahnya. Menarik, sampai sini dia naik lagi ke atas. Dan gue suka detail-detail dari kota wisata Cibubur. Kalau teman-teman perhatiin di sini tuh nggak dibikin tajam. Nah ini kan potensi banget kalau kita punya anak kecil, itu kena di sininya, ya kalau dia lagi naik itu rusuh, gitu kena bagian sininya nih, bisa luka. Nah ini kalau di kota wisata Cibubur dia detail. Di bagian sini dibikin seperti ini. Jadi lebih minim untuk terjadinya kecelakaan buat anak kecil. Bagus, detail kecil yang menarik. Dan di bagian bawahnya ini, terasnya itu dibedain warnanya dari carport. Cuman sebenarnya kalau gue pribadi, gue lebih suka warnanya itu seperti ini. Karena warna yang seperti ini tuh bener-bener anti banget sama jamur air. Jamur air kalau ada, abis kita nyuci-nyuci segala macam, nyuci mobil, itu akan nyaru banget karena warnanya terang. Sedangkan di bagian sini ini kan pasti akan kena hujan. Bisa mengakibatkan di bagian sini itu nanti banyak jamur-jamur air yang kelihatannya ngebikin rumah kita kurang bersih. Oke, kalau teman-teman perhatiin di sini menarik. Ini di sini ada tali air. Selalu gue jelasin ke teman-teman, fungsinya adalah ketika ada air mengalir sampai sini dia akan jatuh di tali airnya. Dan lebih kerennya lagi, ini diprotek kedua kali di bagian sini. Dinaikin lagi, jadi andaikan air yang masih tembus dari tali air ini, dia akan ke sini, dia tidak akan menodai bagian dari plafon putih ini. Jadi ya bisa dibilang maintenance kita cuma di bagian sini. Dan ada satu yang gue suka, kota wisata Cibubur benar-benar detail. Di sini dicatnya itu weather seal, makanya masih ada glossy-glossinya. Sedangkan di bagian sini dia pakai cat tembok biasa. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman beli rumah di sini, bisa dibilang nantinya ngecat itu benar-benar minim perawatan. Karena sayang kalau misalnya kita udah beli rumah bagus-bagus, berapa tahun kemudian catnya kelihatan kurang baik. Akhirnya ya gitu. Karena ngecat itu adalah pekerjaan yang sebenarnya mudah, cuman malas dikerjain. Kadang-kadang ditunda-tunda, akhirnya rumah kita kelihatan kusam. Kayak mukanya Bang Beok. Kok terakhir-terakhir Bang Beok nih habis kawin mukanya malah kusam ya? Apa capek atau apa? Kan ada orang gitu bro. Kalau lo seneng olahraga, ya kan? Seneng happy gitu,
Tapi lama-lama kecapean juga kan, jadi kusam juga gitu. Mungkin lo cintanya berlebihan, bro. Sekarang kita mau masuk rumahnya, tapi sebelum masuk rumahnya ternyata udah dapat smart door lock. Ini kodenya pagar. Oke. Sekarang kita mau masuk rumahnya dan bisa dipegang ini teman-teman. Pintunya ini solid engineering, jadi bener-bener berat. Cocok banget untuk jadi pintu depan rumah. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Ini menarik banget teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, ini kelihatannya kayak plong-plong aja ya. Plong gitu. Tapi sebenarnya begitu kita masuk ke dalam rumah, ini kita masuk dari pintu ini, kita langsung ketemu sama satu wall panel. Tapi ternyata wall panel ini yang kelihatan bersih, itu di dalamnya adalah kamar mandi. Dan ini kamar mandi yang benar-benar kamar mandi, dalam artian bukan sekedar powder room, tapi ini adalah kamar mandi. Dan gue suka banget pemilihan saniter dari kamar mandi ini. Contohnya adalah ini. Bentuknya minimalis, ukuran yang paling kecil, dan kalau teman-teman perhatiin, dia naruh kerannya itu ada di samping. Kalau dia model yang ditaruh di tengah begini, pasti akan lebih maju lagi. Hasilnya apa? Hasilnya ketika kita tutup pintunya, itu benar-benar nggak kena. Bener-bener enak banget dan posisinya bagus. Ketika kita masuk itu langsung ketemu sama wastafel. Di kiri ini adalah kloset dan di kanan ini adalah shower. Keren. Dan yang lebih kerennya lagi kalau teman-teman perhatiin, di sebelah sini ini ada jendelanya. Jadi bisa dipastiin kamar mandi ini tuh akan punya sirkulasi udara yang bagus. Dan ini kan memanfaatkan ruang di bawah tangga nih teman-teman. Tapi bener-bener enak, tinggi gue 185 cm, tapi bener-bener masih jauh jaraknya. Dan yang gue suka adalah jendela ini cara bukanya. Cara bukanya itu lihat deh, detail banget. Dia ngebukanya ke samping gini dan dikasih stopper. Jadi udaranya masuk tapi orang nggak bisa ngintip. Bayangin kalau bukanya begini, orang bisa begini bro. Bener nggak? Tapi karena ini bukanya begini, orang nggak bisa ngintip, udara masuk, apalagi diproteksi lagi sama kaca model susu. Cuma ada sayangnya nih, ini keren banget sumpah. Abis itu di atasnya udah dikasih door stopper. Tapi kalau kita narik mesti begini nih. Susah nih. Akan lebih bagus lagi nanti kalau teman-teman beli dikasih handle untuk narik. Ya, dari kamar mandi ini kita mau menuju ke sini. Ternyata ini adalah kamar yang pertama, tapi di rumah contoh ini dimanfaatkan sebagai ruang kerja. Dan kerennya, teman-teman bisa lihat, di sebelah kanan ini itu ada jendelanya yang ukurannya besar. Jadi dari depan itu nggak kelihatan, alias privasi kita dari luar itu benar-benar terjaga, tapi ternyata di dalamnya terang karena ada jendelanya di sebelah sini. Dan kalau kita ngintip-ngintip sedikit nih, itu adalah inner garden. Jadi bisa dibilang rumah ini punya inner garden. Yuk kita bahas sedikit di sini. Teman-teman bisa lihat di sini gunain besi 2x2 hollow, dicat warna emas dan dikasih kaca bening. Habis itu di sini pakai model tali air. Untuk wall panelnya dikasih LED di sini. Jadi ini cocok banget untuk kerja sih. Dan ini gue suka banget ukuran di sini ya. Ini tuh sekitar hampir dari sini ke sini itu 90 cm. Jadi ya kita benar-benar bebas nih untuk manfaatin kursinya. Jadi nggak takut ketabrak. Dan suka detail kecilnya di sini, ada emas-emasnya. HPL warna emas ditempelin lagi di HPL warna coklat kayu yang mahal. Kenapa? Karena ini ada teksturnya. Udah soft closing. Dan kalau kita capek kerja, di sebelah sini udah ada tempat apa ini bro? Sofa Jepang. Sofa Jepang kayak buat baring bentar gitu. Kayak buat baring bentar ya. Tapi andaikan misalnya ada saudara kita nginep, terpaksa tidur di sini pun juga masih nyaman. Jadi enak nih. Kalau menurut gue sih, kalau misalnya gue punya kamar kayak gini, lu nginep mulu rumah gue bro. Kenapa? Karena enak bro. Di sini ada komputernya, ya kan? Lu bisa nonton sambil lu arahin ke sini. Iya, baring situ. Nggak tahu nonton apaan. Sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah wall panel TV-nya. Wall panel TV-nya menarik buat teman-teman jadi inspirasi. Kenapa? Karena di sini dia gunain HPL. Sorry. Wow. Bukan HPL loh. Ini menarik bro, perhatiin deh. Jadi dia gunain multiplex 9 mili
Dan di sini multiplexnya 9 mili ditambahin lagi di sini, tapi di bagian sininya pakai homogeneous style. Biasanya kita kan ngakalinnya itu pakai HPL yang motif marmer. Tapi begitu diganti homogeneous style, perasaannya berbeda banget. Dan bagian ini dimanfaatin untuk jadi gudang di rumah ini, memanfaatkan ruang di bawah tangga. Ini ide menarik loh. Doi, nih inspirasi keren nih. Ini homogeneous style loh. Jadi ditaruh di 9 mili, di sini ditahan 9 mili. Keren ya? Ini, Man? Berat ya? Oh, ini hasil masih banyak nih. Ah, benar-benar engselnya masih banyak, dan kalau bisa yang kuat. Jadi gini nih pemasangannya nih, Man. Pemasangannya ya. 1, 2, 3, baru 1 di bawah. Oh iya, jadi sebenarnya gitu. sebenarnya kalau mau efektif, jadi maksudnya Bang Doi di sini kita cukup pakai 3 aja sebenarnya teman-teman. 1, 2, 1 lagi di bawah, nggak usah 4 kayak gini. Tapi kalau 4 kayak gini juga kuat. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bikin satu pintu itu, bebannya yang paling besar itu di atas. Jadi ini yang mesti ditaruh deketan 2, sedangkan di bawah itu cuman untuk mengarahkan. Tapi keren banget. Kalau teman-teman perhatiin, ini juga dipakai di bagian sininya. Wah, ini sih seru ya. Jadi kita jadi banyak belajar lagi. Ternyata homogeneous style itu sekarang udah bisa digunain buat kayak begini. Keren sih. Jadi di bagian apa ya? Jadi kayak kita punya marmer tipis gitu untuk jadi top table dari TV kabinet ini. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini, kita ngintip sedikit di bagian inner garden-nya. Ini pakai pintu geser, teman-teman. Jadi bisa geser ke sini, bisa juga dibuka dari sini. Langsung berasa anginnya jalan. Cukup luas. Dan inner garden ini bisa dibilang jadi game changer di rumah ini. Karena dengan adanya inner garden seperti ini, kamar-kamar ini semua jadi punya jendela yang baik. Dan yang lebih serunya, kalau teman-teman lihat, ini bisa jadi tempat untuk ngumpetin AC. Ya, sekarang kita masuk lagi ke dalam. Ada yang menarik di bagian plafonnya. Ini dibikin drop ceiling kan teman-teman, habis itu dikasih LED standar aja. Tapi yang menarik adalah elemen emasnya. Dikasih HPL warna emas dan dikasih item-item ini yang mengelilingi dari lace aluminium. Dan gue suka banget bagian sininya, ini plafonnya dicok ke atas, jadi rel-relnya itu akan tersembunyi. Sekarang bingung kan? Mau ke situ dulu atau mau ke situ dulu? Sini dulu ya. Ini ada inner garden lagi. Tapi ini inner garden khusus untuk servis. Menarik. Di atasnya plong, jadi bisa dibilang kalau misalnya kita mau jemur-jemur pakaian juga akan cepat kering. Tapi kalau mau lebih perfect lagi, teman-teman bisa kasih di sini pergola, tapi pergolanya nggak mentok sini. Jadi anginnya tetap bisa naik ke atas. Tapi di bagian sini, mesin cuci kesayangan kita nggak akan rusak. Tapi jangan khawatir, kerannya, stop kontaknya sudah disediain sama Kota Wisata. Ini benar-benar detail. Di sini ada apa? Gue suka sih. Pintunya aluminium, jadi kalau kena sama air juga aman. Bentuknya juga udah sangat modern. Dan ini adalah ruang untuk asisten rumah tangganya yang ukurannya cukup luas. Dan di sebelah sininya udah ada kamar mandi asisten rumah tangganya yang pencahayaannya didapat dari glass block. Keren. Jadi kita tetap nggak ada yang bisa ngintip, tapi iya kan? Nggak bisa ngintip tuh kan? Glass block. Nggak bisa. Jadi tetap nggak bisa ngintip, tapi cahaya masuk. Kenapa sih lu ngintip-ngintip gitu? Seneng banget, rese deh. Jadi kita tetap nggak bisa ngintip, tapi tetap dapat pencahayaan yang bagus. Mungkin kalau menurut gua bisa lebih perfect lagi ya. Gua ini diganti rooster. Jadi bagian bawah sini itu kaca, bagian atasnya anginnya tetap masuk. Walaupun di sini juga, ini sih gue suka sih. Pintu aluminiumnya ini modelnya keren dan jalusinya itu lebar. Jadi anginnya juga pasti bagus. Sayang, seperti biasa sayang. Di bagian sini nggak dikasih keramik sampai atas. Padahal ini keramik yang dipilih untuk kamar asisten rumah tangga. Udah mahal dan bagus, homogeneous style, jarang-jarang. Bahkan di atasnya kalau teman-teman lihat, plafonnya itu udah dikasih shadow line. Lihat nggak? Itu shadow line tuh. Nah, shadow line itu kita ulang lagi sedikit teman-teman. Shadow line itu gunanya adalah kalau misalnya dia mentok langsung plafon,
itu biasanya pertemuan antara plafon dan tembok ini, plafon itu suka retak, ya kan. Abis itu kalau kita ngeliat dari jauh nggak rata, ya kan. Biasanya shadow line itu digunain di bagian yang lebar di rumah kita. Jadi kita bisa begini, kelihatan itu benar-benar seakan-akan lurus gitu, rata. Nah ini bayangin, kota wisata, di kamar mandi asisten rumah tangga dikasih shadow line, itu mahal dan lama ngerjainnya. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah ruang makannya benar-benar enak untuk pakai 4 orang. Di belakangnya supaya kelihatan lebih luas lagi dikasih brown mirror, dikasih, oke, keren. Jadi kalau teman-teman masang AC itu kadang-kadang kalau kita masang AC terakhir kan bobokan-bobokannya itu kelihatan. Dan itu dibersihinnya juga susah. Dibenerinnya susah, maksudnya dalam artian udah dibobok, diaci lagi, acian lama sama acian baru tuh nggak bisa seragam gitu, nggak bisa rata. Salah satu cara yang paling gampang itu adalah kasih wall panel dari HPL. Atau bisa dikasih wallpaper. Kalau yang ini keren. Dikasih wall panelnya itu pakai brown mirror, abis itu dimasukinlah satu lukisan yang di frame lagi pakai stainless warna emas. Keren. Nah kalau kayak gini, teman-teman pengen punya inspirasi bikin kayak gini, teman-teman harus cari lukisannya dulu dan kasih ke desainer interiornya supaya benar-benar bisa fit in masuk ke wall panel kalian. Nah ini adalah bagian dapurnya. Wow, keren. Nomor 1 keren karena di sini pakai solid surface. Solid surface-nya dia model terrazzo. Pemilihan warnanya bagus, dewasa banget. Coklatnya, sumpah ini adalah coklat yang gue sebagai arsitek itu udah ngedesain lebih dari 15 tahun. Dan warna coklat ini dari pertama awal karir gue sampai sekarang bener-bener gak ngebosenin. Jadi kalau teman-teman lagi nyari HPL yang warnanya nggak ngebosenin, teman-teman bisa contek yang warna seperti ini. Gelapnya seperti ini. Keren. Habis itu dipadu padan sama yang modelnya fabric buat di bagian atasnya. Nah ini bisa jadi contekan. Jadi teman-teman ambil satu laci semuanya jadi patokan buat kesininya. Keren ya, jadi lacinya dulu dapet, habis itu ya udah nanti tinggal ngikutin si lacinya jadi bisa segaris. Di sini dikasih brown mirror dan yang gue sukanya supaya lebih mewah lagi di bagian sini dikasih HPL warna emas yang sangat-sangat match sama warna coklat tua ini. Kelihatan sangat mewah. Nggak lupa di sini pakai kompor tempel. Dan emang kalau kita mau punya satu dapur yang kelihatan mewah seperti ini, pilihlah juga cooker hood yang menarik bentuknya seperti ini. Ini pakai merek Havel. Ya, sekarang kita mau naik ke lantai 2 dan serunya di lorong tangga ini tuh udah ada jendelanya. Jendelanya itu bahkan jendela hidup, jadi bisa dibayangin rumah ini tuh sirkulasinya akan bagus banget karena area tangga ini kadang-kadang suka nggak dipikir sama developer. Jadi satu ruangan yang gelap dan jadi satu ruangan yang sirkulasinya nggak bagus. Tapi kalau di sini udah dikasih jendela hidup. Ya, sekarang kita mau naik ke atas, cuma ada sayangnya teman-teman, di tangga ini kurang clean. Jadi nanti kalau teman-teman beli rumah ini ya tinggal beli di Tokopedia, kasih clean dari HPL. Jadi langsung bersih dari pel-pel. Begitu naik, kita ketemu satu lorong dan ini ada 2 kamar. Kita ke kamar ini dulu, ini adalah kamar tidur anaknya. Dan yang surprise, di dalam kamar tidur anak ini udah ada kamar mandinya. Dan jujur kamar mandinya ukurannya luas banget. Dan yang keren apa? Layoutnya bro. Yuk masuk sini. Coba deh, lu di sini bro. Begitu kita tutup nih, di sini ada cegokannya. Dan itu dimanfaatin untuk naruh kloset. Gue suka banget warna ininya. Kelihatan mewah, tapi tetap modern. Nggak terlalu tua gitu untuk kamar anak. Bayangin kalau ini agak kuning gitu kan, terlalu mature lah untuk anak-anak. Ini bagus. Lantainya gue suka banget. Ini bener-bener bebas banget dari jamur air. Dan yang paling keren adalah ini. Oh, walaupun ini mungkin nanti akan jadi cepet kotor, tapi entah kenapa mozaik ini keren sekali. Dan ternyata ini bukan mozaik beneran. Ini adalah homogeneous style motif mozaik. Dan yang gue suka adalah layoutnya. Ini layoutnya bagus loh. Ini salah satu rumah yang layoutnya menurut gue pas gitu. Karena di sini kita dapat jendela, di sini dapat jendela. Bayangin nggak? Kita di kamar mandi ini tuh bener-bener nggak akan berasa sumpek. Dan ya pasti di bagian sini udah dikasih tempat untuk naruh sabun-sabun. Namanya juga kamar mandi anak. Di sini bagian wastafel ya. Ini wastafelnya sebenarnya sederhana. Habis itu ditambahin vanity warna biru. Nah jadi teman-teman
Kalau kita punya wastafel yang standar kayak gini bentuknya, emang nggak diperuntukin buat vanity, desainer interior bisa ngakalin untuk ditambahin vanity di bagian bawahnya seperti ini. Nanti mereka akan ukur, mereka akan coak pas, dan hasilnya jadilah seperti ini. Tapi detail loh. Udah ada stop kontaknya. Dan inilah kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya modelnya tingkat. Oh, seru banget. Ini kalau kamar refresh gue bikin kayak gini seru kali. Karena ini kamar anak yang bisa ngebangkitin apa ya? Rasa bermain dan Rasa bertualang ya. Iya. Bener. Satu, ini modelnya Pirates. Keren sih. Jadi sebenarnya ada pelajaran Feng Shui juga, bro. Lo kalau mau hidup lo lancar, di dalam rumah lo harus ada gambar kapal. Oke. Kapal angin begini. Kenapa? Biar mengalir. Biar mengalir. Bro, kapal itu maju, nggak bisa mundur. Nah, itu. Makanya ini kan adalah gambar Pirates. Seru sih. Feng Shui-nya bagus, dan kedua, adventure aja gitu. Berasa kayak kita tuh ada di dalam biru-birunya, tuh berasa kita ada di dalam apa ya? Akuarium gitu ya, apa dari laut gitu. Keren. Abis itu temanya kan dia tingkat. Jadi anak-anak tuh bisa dibayangin naik turun. Abis itu yang kerennya di sini ada lemari rahasianya buat naruh pakaian anak. Keren banget. Dan di bagian bawahnya difungsiin sebagai tempat belajar. Dan yang keren yang tadi itu, karena inner garden ya, dia jadi punya jendela yang ukurannya besar. Dari kamar tidur anak kita mau menuju ke kamar yang paling spesial di rumah ini, yaitu kamar tidur utama. Wow, langsung dapat banget perasaan dewasa dan mewahnya. Karena menurut gue gitu, perlu bro, kamar tidur utama itu ya. Salah satu tempat di rumah kita yang akan kita nikmatin banget. Paling gitu kan, paling nikmatin deh gitu. Jujur, kita punya interior seperti ini tuh rasanya kayak pencapaian gitu. Kita udah makin dewasa, sukses gitu, dapat warna kayak gini, nyaman gitu. Jadi akhirnya apa? Kita punya perasaan seperti itu, akhirnya makin lebih percaya diri lagi, karir kita akan makin meningkat. Padahal itu cuma dari mood di dalam kamar tidur. Contohnya adalah seperti ini nih. Aduh, ini keren sih. Jadi ini HPL marmer putih, dikasih emas-emas gini, list. Di bagian sini ini keren sih. Jadi supaya wall panel itu nggak basi, cuman rata begitu doang. Di bagian sini tuh dimanfaatin buat naruh pajangan-pajangan yang dikasih lampu. Dan kedewasaan itu juga terlihat dari pemilihan material lantainya. Dia gunain keramik motif kayu. Dan sebenarnya yang masang keramik motif kayu itu yang bener gini. Jadi dia tuh bukan pasang bata gitu. Tapi overlap itu kayak gini nih modelnya. Jadi nggak pasang bata tuh. Dan yang bener itu emang kayu itu agak geradakan begini. Jadi nggak bener-bener rata, biar berasa kayunya gitu. Kadang-kadang dipasangnya itu ini kan sun bata rata aja gitu. Padahal kalau teman-teman baca dusnya, cara masangnya kayak gini. Habis itu di sebelah sini ini adalah tempat untuk berias. Dan nggak lupa ada jendelanya. Keren sih. Dan ini tempat riasnya cukup besar loh. Yang gue suka di sini dicowak nih teman-teman. Jadi kordennya itu bisa bergerak bebas. Habis itu kita lihat di bagian sininya, kita buka jendela. Buka korden. Habis itu di sini tuh ada pintu kaca. Jendela kaca yang besar. Tapi tetap safe karena di sininya bagian ini adalah kaca mati, jadi anak kita nggak bisa lompat setinggi railing. Begitu kita buka di sini, nggak ada kuncinya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini punya beranda yang ukurannya cukup luas, dan gue suka banget model railingnya. Yang di bawah itu pakai 1x4 dan di atasnya itu pakai 6x6. Oke, lucu. Dan balkonnya itu emang enak banget dipakai nongkrong buat 2 orang. Dan yang gue suka, di sebelah situ ada apa bro? Tempat rias. Di sebelah sini ada tempat belajar. Oh, jadi nggak rebutan. Soal ini ya? Nah, ini cocok buat lu sih sebenarnya. Nggak begitu, jauh-jauhan? Enggak. Bini lu kan suka dandan. Iya. Lu juga suka dandan. Jadi nggak rebutan tempat dandan. Dan yang kerennya adalah tempat belajar di sebelah sini itu juga ada jendelanya.
Hal ini tuh bisa dapet karena di bagian bawah ini adalah inner garden. Dan yang gue suka detail-detailnya, teman-teman, di bagian sininya itu bisa dibilang kayak double fabric. Di sini headrest standarnya dan di belakang itu ditambahin lagi fabric. Keren ya? Yang sini warnanya merah, yang di sini warnanya krem. Dipadu padan sama emas dan marmer, si merah ini jadi statement. Dan yang terakhir adalah lemari dan plafonnya. Ini pakai aluminium yang warna emas. Habis itu gue zaman sekarang tuh suka banget. Mungkin karena di video arsitektur gue ngomong mulu kali bro ya. Kalau yang bening-bening itu cocoknya buat yang rapi. Iya, kalau sekarang trennya keluar yang begini nih. agak blurry. Agak blur. Iya, agak blur. Agak blur. Tapi kalau ada lighting di dalamnya tetap berasa lightingnya. Dan yang terakhir adalah plafonnya yang sama kayak di bawah ini, dibawa lagi ke ruang tidur utama. Kasih HPL emas dan list warna hitam. Bagus banget. Apalagi dicampur sama pemilihan lightingnya. Pakai 2 downlight. Di bagian headrest ini, si statement ini udah dikasih lampu lagi di sini, kasih lampu ke atas, tapi tetap dikasih kurva lagi dari spotlight. Dan gue tadi hampir kabur karena gue pikir kamar mandinya numpang sama kamar mandi anak. Ternyata teman-teman ketipu kita. Di sini ada pintu kamuflasenya dan masuklah kita ke dalam kamar mandi yang ukurannya bagus. Dan sekali lagi, kamar mandi ini juga punya jendela. Banget loh. Bagus. Dan di sini suka banget sama ininya. Layoutnya begitu masuk kita ketemu sama satu wastafel. Di sebelah kanan itu adalah kloset dan di sebelah kiri ini adalah shower. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di kota wisata, terlebih di klaster Fairmont ini? Nomor 1 adalah tol. Tolnya ini tuh bentar lagi jadi. Kuarter pertama tahun 2023 ini akan dibuka. Jadi teman-teman bisa bayangin, ini adalah tol Cimanggis Cibitung. Tol ini ngebikin kota wisata bisa diakses kemanapun. Teman-teman mau ke Bandung gampang, mau ke Jakarta gampang, mau ke daerah Serpong juga gampang. Dari si tol Cimanggis Cibitung ini. Dan itu bener-bener akan dibuka di 2023 awal ini. Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman belinya telat-telat nih, harganya udah naik luar biasa. Itu kenapa alasan kita nomor 1 beli rumah di kota wisata Cibubur. Nah nomor 2, kalau kita beli rumah di kota wisata Cibubur itu kita dapat fasilitas yang banyak teman-teman. 1, di sini tuh udah ada rumah sakit Eka Hospital. Habis itu di sini udah ada Mall Living World, udah ada Commercial Business District, udah ada pasar modern, sarana ibadah tuh bener-bener lengkap. Dan yang pasti ada clubhouse yang di-maintain dengan baik. Nah, kalau teman-teman nyari sekolah, di sini juga sekolahnya lengkap. Salah satunya tuh ada BPK Penabur, ada Fajar Hidayah, dan banyak lagi. Dan yang pasti lokasi dari Fairmont ini tuh benar-benar strategis ada di tengah-tengah kota wisata. Nah teman-teman, untuk klaster Fairmont ini tuh ada 2 tipe rumah. Satu yang 7x13 dan 7x14. Harga itu start dari 2M-an. Sedangkan yang kita lagi review ini, itu tipe yang besarnya, itu di 2,4M. Nah teman-teman, yang keren adalah cara bayarnya. Cara bayarnya itu menarik banget. Kenapa? Karena free DP teman-teman untuk KPR Express. Dan kalau teman-teman hard cash, dapat lagi diskon 14%. Yang berarti rumah ini jadi di bawah 2M. Mantep. Harganya menarik banget dan cara bayarnya sangat mudah. Nah, kalau rumah ini juga udah smart home nih teman-teman. Nah, teman-teman kalau beli rumah ini udah dapat CCTV, udah dapat smart door lock. Nggak cukup sampai di situ, teman-teman dapat smart switch, dapat smart speaker juga, dan dapat IR untuk ngendaliin AC. Mantap banget, semuanya udah lengkap di kota wisata klaster Fairmont ini. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Dikunci, gue nggak tahu nomornya bro. Tolong sebelah bro. Kamar tidur utama. Oh my god. Kaget gue. Taruh lagi. Oh iya.